Lo harus pikir-pikir kalau mau beli iPad ini, karena iPad ini bukan buat sembarang orang. Nggak semua orang cocok. Tapi kalau tetap mau beli, belinya di Tokopedia ya. Linknya ada di deskripsi. Hai, balik lagi sama gue Fitri, di Main Lagi. Oh iya, hari ini gue mau sharing tentang iPad mini 6 nih, yang udah gue pakai sekitar 3 bulan. Sebelumnya gue pakai iPad 6 2018 dan ukurannya tentu lebih besar daripada ini ya. Gue pakai iPad mini 6 ini pertama buat baca, buat kayak googling, baca-baca berita, artikel gitu. Kalau misalnya gue baca lama-lama di handphone kan kecil ya handphone ukurannya, lama-lama matanya capek. Tapi kalau gue baca di monitor, gue harus station di satu tempat kan, misalnya kayak di meja gitu. Jadi gue kurang fleksibel, nggak bisa sambil tiduran, nggak bisa sambil duduk di sofa, nggak bisa sambil masak. Masa baca sambil masak? Baca resep. Jadi gue suka banget nih karena dia tuh kan handy, ukurannya 8,3 inch. Jadi handy kayak apa ya, kayak notebook ukuran A5 lah kira-kira ya. Baca di iPad tentunya nyaman ya. Kalau gue, apalagi gue berangkat dari iPad 6 yang tentunya beda banget resolusinya sama iPad mini 6 ini. Ini jauh lebih bagus, jauh lebih cerah. Kecerahannya oke. Sebenarnya ada sih katanya masalah soal jelly scrolling, tapi gue pribadi nggak sampai terganggu dengan masalah itu, dan gue pribadi nggak sampai harus scrolling gitu. Ya enak-enak aja buat scrolling sambil baca buku misalnya gitu. Gue juga pakai iPad mini 6 ini buat nulis atau gambar. Gue suka karena iPad mini 6 ini dia sudah support Apple Pencil yang second generation, yang tinggal di sini aja nih ada magnetic stripe-nya, itulah yang buat nempelin tek gitu. Dan secara latensi oke lah ya, kayak kita gambar enak, nulis juga enak. Gue suka banget tuh note taking dia, ya itu ukurannya itu kan seukuran kayak Note A5 gitu ya. Gue seringnya pakai Note yang segede gitu emang. Apalagi kalau gue kayak gue nih, gue tambahin apa sih, lapisan kayak paper like gitu ya, semacam itu. Jadi biar pas kita nulis tuh berasa seret, berasa nggak licin gitu. Pun kalau gambar gitu, anak gue juga sering pakai buat gambar-gambar gitu. Enak juga pakai ini gitu. Dan yang ketiga, gue sering pakai buat edit foto atau video. Biasanya kalau video gue kalau di handphone itu kadang-kadang kan kekecilan. Nah, kalau di sini karena dia tuh besar, lebih besar layarnya, jadi lebih enak gitu. Gue biasanya pakai LumaFusion. Dan di sini rendernya cukup cepat, importingnya juga. Terus buat playback timeline-nya juga smooth. Ya mungkin karena dia A15 Bionic, sama iPhone 13 ya, generasi 13. Kata yang sering edit video 4K tuh yang di belakang. Kalau video 10-15 menit masih smooth lah. Cuma ini yang gue punya, ini yang versi 256 GB ininya, storage-nya. Ada lagi di bawahnya itu langsung base model 64 GB. Ya gue ngerti, pasti kalian bilang kok lompat itu nggak ada 128 nih. Ya gue juga kesel, kenapa lompat? Kalau 128 ada, gue pasti beli 128. Soalnya gue pakai ini juga sambil sharing sama anak gue, kadang-kadang dia juga sering pakai. Jadi kalau gue beli yang 64 doang, kayaknya karena kita berdua jadi kurang gitu. Apalagi dia suka storing gambar gitu-gitu kan. Jadi gue terpaksa harus beli naik tingkat jadi 256. Dan itu nambahnya lumayan loh. Ntar kita bahas di price-nya. Kalau misalnya memang diniatin buat sering ngedit video, kayaknya nggak bisa ngambil yang base model, nggak bisa ngambil yang harga 7 jutaan. Baca, nulis, edit, gue juga sering pakai nonton. Ini nih, nonton di sini tuh enak ya, karena apa? Lo nggak perlu station di satu tempat kan. Kembali lagi, portable banget ya. Dia lu bisa nonton sambil tiduran misalnya. Kan kalau pakai handphone kadang-kadang kekecilan ya. Nah, kalau pakai dia agak gedean dikit nih, tapi masih enak buat dipegang, nggak pegel karena dia enteng. Dan dia udah punya stereo speaker. Cuma dia enaknya dipakai yang landscape ya, karena posisi speakernya ada di kanan dan di kiri gitu. Kalau kita portrait nanti jadinya atas bawah. Bezelnya itu kelihatan tebel ya. Mungkin karena ukurannya kecil, jadi bezel segitu tuh udah kelihatan tebel banget. Padahal sebenarnya ya menurut gue nggak kebayang kalau dia lebih tipis lagi. Gue nggak bisa pegang nanti, ini nggak bisa gue pegang karena terlalu tipis gitu. Jadi meskipun kelihatan tebel,
Tapi percayalah, kalau dibuat lebih tipis lagi, kalian nggak bisa pegang tuh, kecuali kalian pegang screen-nya langsung gitu. Banyak banget mungkin yang udah pernah bahas ini. Si iPad mini ini handy banget buat main game. Anak gue main Minecraft di sini enak. Terus habis itu gue kebayang sih, kayaknya kalau buat main PUBG ini kayaknya enak banget ya. Gue punya PUBG tapi gue jarang main. Jadi gue tidak bisa banyak berkomentar ya. Kalau lo pakai iPad 11 inci kayaknya bakalan cepet capek kan. Kalau ini nih jauh lebih tidak capek gitu. Ya karena enteng, kecil, ukurannya tuh enak gitu pas dipegang, kayak lo pegang buku aja gitu. Terus soal baterai, main game, nonton, ngedit, sebenarnya gue rata-rata pakai iPad ini tuh sekitar 3 jam sehari, dan klaimnya itu kan sekitar 10 jam ya dia waktunya. Dan memang gue pada kenyataannya mengecas itu sekitar 3 harian gitu baru ngecas gitu, karena mostly gue pakai nggak sampai 6 jam, jadi ya dalam sehari tuh belum tentu ngecas. Kalau kalian sempat nonton video unboxing iPad mini 6 ini, gue sempet bilang tuh kalau gue mau pakai ini buat daily driver, buat mesin kerja gitu. Ya meskipun pekerjaan gue nggak terlalu berat-berat banget sih, kayak misalnya ngetik apa segala macem, ya semacam itulah, nggak yang bukan pekerjaan. Ngedit video pun nggak yang video yang panjang gitu, karena kalau ngedit video yang kayak gini nih tentunya tidak di sini gitu, biar lebih mantap gitu. Pada kenyataannya bisa loh sebenarnya buat jadi mesin kerja. Jadi emang dia tuh sebenarnya nggak bisa pakai Magic Keyboard punyanya Apple karena dia nggak punya smart connector. Tapi kalian masih punya banyak pilihan third party yang bisa kalian pakai. Contohnya ini, misalnya gue pakai Logitech K380. Mouse-nya nih yang M650. Sebenarnya bisa matchy-matchy sih, pink sama pink. Mereka juga punya kayak rose gold atau pink gitu ya. Cuma gue pilih yang warna putih. Kalau mau dikonekin ke monitor juga oke, paling masalah resolusinya aja. Dan dia ini nggak bisa di extend, bisanya di mirror kan. Jadi apa yang ada di sini ya itu yang ada di monitor lo. Sebenarnya ada sih fitur-fitur yang digadang-gadang lah sama si iPad mini ini, kayak center stage misalnya ketika lo video call, FaceTime, Zoom, Google Meet gitu, dia bakal ngikutin muka lo kemana-mana gitu. Nah kalau misalnya kalian lagi FaceTime atau video call gitu ya, kalian awalnya sendiri, terus kemudian datang bolo-bolo di belakang, jadi banyak gitu, dia bisa jadi wide sendiri. Karena pada dasarnya dia ini kan kameranya ultra wide, tapi kayak di adjust aja sama siapa yang lagi on screen gitu, berapa wajah yang lagi on screen. Kalau misalnya wajah satu doang ya udah dia bakal ngikut kemana-mana gitu. Dan yang gue seneng dari iPad mini 6 ini adalah perubahan berupa USB Type-C gitu. Dia sekarang pakai USB Type-C. Kalau punya gue dulu iPad 6 tuh masih pakai Lightning. Cuma sebenarnya gue nggak happy amat sih, soalnya iPhone-nya masih pakai Lightning. Kapan dia pakai Type-C? Biar nggak perlu bawa double gitu loh chargernya, kabelnya gitu. Kan kita tuh kan mau go green, mau cinta lingkungan, jadi biar satu aja kabelnya, gak usah banyak-banyak gitu. Kalau tadi ngomongin yang enak-enaknya, ngomongin penggunaan gue, nah ada nih yang ya sebenarnya gue biasa-biasa aja sih kalau gue, tapi nggak tahu kalau orang lain. Dia nggak punya audio jack gitu, jadi lo nggak bisa pakai headset berkabel ya, nggak bisa. Atau lo pakai aja stereo speakernya kayak gue gini di rumah terus, jadi nggak pakai earphone, nggak pakai headphone gitu. Ya kalau gue sih nggak terganggu ya sama itu. Mungkin ada beberapa orang yang misalnya dia pengen beli buat dibawa kemana-mana gitu, ya lo siap-siap aja harus beli TWS gitu kan, atau lo udah pakai AirPods gitu kan. Gue liat-liat tuh di beberapa reviewer itu komen soal volume buttonnya itu, karena dia support Apple Pencil yang second generation, yang harus di stack di sini, ditempelin di sini, otomatis di sini nggak ada space buat volume kan, makanya volumenya dipindah ke sini. Di sini ada Touch ID, power button dan Touch ID, terus ada juga volume button di sini. Nah si volume buttonnya ini agak-agak suka bikin awkward, bikin canggung. Kita tuh butuh waktu buat beradaptasi nih, mana yang volume up, mana yang volume down. Apalagi kalau kita ubah-ubah posisinya itu dia juga ikutan ubah-ubah gitu loh. Jadi kayak lo harus butuh waktu untuk adjusting itu. Kalau gue pribadi sih kan gue orangnya tuh fleksibel ya. Gue tuh orangnya gampang mengikuti perubahan. Labil dong.
Gak butuh waktu lama buat terbiasa sama tombolnya itu, paling sekitar seminggu lah. Ada sih yang gue gak suka ya, selain yang tadi gue bilang soal memori atau storage. Gue gak suka banget sama tampilan displaynya sebenarnya. Itu tuh semacam mubazir, karena kanan kirinya itu tuh masih sisa banyak, dan itu gak bisa kita otak-atik posisinya gitu loh. Cuma ya udah cuma sekedar otak-atik posisi di mana, tapi nggak bisa kita taruh di sebelah mana lah gitu, harus ya berurutan aja gitu. Terus samping-sampingnya tuh mau lo pakai portrait, mau lo pakai landscape, tuh samping-sampingnya tuh emang kayak kosong, blank space gitu di home buttonnya, di home screennya itu. Jadi tuh kayak mubazir gitu loh, kayak lo bisa naruh banyak aplikasi harusnya. Yang terakhir nih, yang paling utama concernnya adalah soal duit ya, soal harga. Dia hadir dengan base model 64 GB di harga 7 jutaan kalau lo cek di marketplace. 64 GB. Lo kalau mau naik, kayak misalnya buat edit kayak gue, karena sharing sama anak gue, jadi lo harus naiknya tuh jauh, 256 GB. Yang harganya itu bedanya 2 juta lebih. Ya sebenarnya kalau secara logika mungkin si Apple ini datang dengan base model 64 GB ini biar orang-orang yang pengen pakai iPad mini tapi tetap istilahnya harga start from-nya itu tuh bakalan bisa 7 jutaan gitu. Kalau misalnya nggak ada yang 64 langsung 128 mungkin susah. Tapi dia juga nggak mau nih 128. Nanti 128 itu terlalu sweet spot. Nanti orang-orang belinya di 128 semua gitu. Jadi mendingan ya udahlah, kayak semacam subsidi biar mereka tetap untung. Mereka bikin yang gede nih. Ya sama yang kecil sekalian. Kok ini judulnya nggak boleh beli, tapi kok tadi ngomong yang bagus-bagus ya? Ya ada sih yang jelek-jeleknya dikit gitu. Ya sebenarnya gue mau mengatakan bahwa kalian jangan beli ini kalau kalian adalah pengguna iPad secara profesional. Misal lo ilustrator, lo butuh yang gede, yang 11 inci, lo ngeditnya tuh ngedit yang bener-bener ngedit yang tiap hari satu video panjang-panjang, setengah jam, sejam gitu. Jangan lo beli iPad, lo beli aja MacBook atau Mac Studio. Jangan beli inian, atau beli iPad yang lebih besar gitu. Terus yang kedua, lu jangan beli iPad ini kalau misalnya lu nggak siap dengan gap antara 64 ke 256. Kalau gue pribadi, kenapa akhirnya berani invest ke 256? Karena gue pikir ketika gue tidak menggunakan ini lagi, anak gue masih bisa pakai ini sampai 4-5 tahun lagi buat pendukung dia belajar. Jadi kayaknya sih, melihat pengalamannya udah kayaknya iPad itu masa jayanya bisa sampai 5 tahun kan. Ya masih smooth aja gitu, 4-5 tahun masih smooth aja, masih enak-enak aja. Makanya gue berani invest ke 256. Mungkin secara harga 256 9 jutaan, tambah dikit 9 juta, hampir 10 juta, lo bisa dapet iPad Air 5 yang M1 gitu. Cuma ya balik lagi, itu dapetnya 64 base model. Dan lagian kalau misalnya lo itu bukan yang memang profesional yang butuh tablet, ya lo overkill banget gitu. Emang lo mau ngapain sih? Mau main game Genshin Impact gitu secara profesional? Ya boleh juga kalau mau main itu. Tapi ini juga udah enak kok buat main Genshin Impact, bener deh. Jadi gitu aja sharing gue tentang iPad mini 6 ini selama gue pakai sekitar 3 bulanan. Mudah-mudahan sih bermanfaat buat kalian yang lagi pengen ngincer iPad mini 6 tapi masih iya enggak. Mendingan lo ke iBox, terus lo coba-coba, lo pegang-pegang dulu tuh. Karena menurut gue kekuatannya itu adalah di portable dan handy-nya itu. Dan itu tadi, dia bisa semuanya rata gitu. Oke, sekian sharing dari gue. Mudah-mudahan bermanfaat. Gue Fitri pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.